Bijaddin la bijiddin kullu majdi, fahal jaddun bila jaddin bimujdi. Suatu keutamaan itu memang tidak hanya diraih karena kesungguhan, tetapi karena fadl dari Allah. Tetapi adakah kesuksesan yang diraih tanpa kesungguhan? Fakam min abdin yaqumu maqama hurrin, fakam hurrin yaqumu maqama abdi. Betapa banyak orang yang dilahirkan dari keluarga yang biasa-biasa saja, tetapi dia menjadi pribadi yang luar biasa. Tetapi ada banyak orang yang dilahirkan dari keluarga yang luar biasa, tetapi dia menjadi pribadi yang biasa-biasa saja. Sebab itu, marilah kita bersungguh-sungguh di dalam belajar, karena kesuksesan adalah milik semua orang yang bersungguh-sungguh di dalam belajar. Berjarak sekitar 15 km dari pusat Jember, tepatnya di Desa Balung Kulon, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, Agus Zainul Fitri dilahirkan. Anak sulung ini dibesarkan oleh keluarga pendidik. Ayah dan ibunya sebagai guru di sekolah dasar negeri. Nama Agus Zainul Fitri, putra dari Bapak Haji Abdul Bakir, sarjana agama, dan Ibu Hajah Susiah, sarjana agama. Saya dididik oleh orang yang sangat tight atau sangat luar biasa dalam pendidikan agama. Ayah saya mungkin kalau mendidik saya dalam kacamata hari ini termasuk cukup keras. Jadi saya pernah suatu ketika waktu subuh itu saya belum bangun, itu mata saya itu, kelopak mata saya dikasih balsem oleh abah saya. Itu saking abah tidak mau bahwa saya tidak ikut sholat jamaah subuh. Sekali lagi, abah itu keras dalam hal mendidik agama. Ketika ada kelereng itu, karena kelereng waktu itu dianggap sebagai media untuk perjudian anak kecil. Nah, sebetulnya bukan perjudian secara langsung, tapi adu ketangkasan. Maka setiap yang menang itu kan akan membawa kelereng temennya. Maka bagi abah itu ini jalan menuju gambling gitu loh, jalan menuju jadi gambler, maka diambillah itu. Kedua orang tuanya membimbing Agus dengan penuh kasih sayang dan mendidiknya untuk menghargai nilai-nilai keimanan. Putra kelahiran 1 Agustus 1981 tumbuh menjadi anak yang patuh kepada orang tuanya. Jadi saya waktu itu habis sholat subuh, abah itu suruh baca, coba baca hafalno surat Luqman. Nah itu saya ingat betul itu. Mulai dari walaqad ataina Luqman atau wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Kenapa surat itu? Ketika dewasa saya mengerti maknanya. Kenapa kemudian yang dibaca adalah surat Luqman? Itu adalah pendidikan karakter ya. Kalau sekarang pendidikan akhlak, bagaimana anak bisa beriman kepada Allah dan berakhlak. Dalam hal pendidikan, ia tekun mengejar pengetahuan. Agus selalu berusaha keras untuk meraih prestasi yang tinggi dalam setiap bidang yang diminatinya. Saya senang sekali dibelikan buku oleh ibu saya, dan saya senang sekali ketika kemudian dikasih buku itu, kemudian saya minta untuk diberi pertanyaan setiap sore itu. Saya ingat ketika kecil itu saya ingin seperti teman saya ngarit. Saya minta dibelikan kelinci supaya saya bisa ngarit kayak teman saya. Nah, sebentar teman saya ngaritnya sapi sehingga pakai gelangsi besar itu. Nah, saya pakai kresek. Pengen gitu loh mengalami dan mendapati pengalaman seperti teman yang seusia dan teman bermain. Memang dia suka membaca. Wong kelas 2 itu abinya kan gini, le, ide-ide nole abile. Itu sambilan menghafal hitung-hitungan ping-pingan itu. Anaknya energik.
Energi sampai pernah itu apa ya? Pernah di mesin, mainan mesin itu ininya kan lubang itu kejaduk. Kejaduk sampai ini berdarah dulu gitu. Yang paling terkesan itu dengan beliaunya itu suka dengan hafalan-hafalan Al-Quran itu. Dari surat-surat pendek atau surat-surat tertentu dalam surat Al-Quran itu beliau hafal juga. Mulai dari kecil, lomba-lomba itu yang diikuti, lomba-lomba keagamaan itu. Ketika di MI itu saya ranking berapa, karena memang di rapot di sekolah saya tidak ada rankingnya, tidak ditulis. Tapi konon katanya kepala sekolah, ya rankingnya ya saya. Gitu. Pak Profesor kecil ini memang sekolah ini cukup cekatan, cukup berprestasi memang mulai kecil. Dia sudah tampak kalau dia itu memang anak yang cukup cerdas. Tahun 1993, Agus lulus dari Madrasah Ibtidaiyah. Kemudian, ia melanjutkan sekolahnya di MTS Negeri 3 Jember. Saya mondok di pesantren yang diasuh oleh Kiai Haji Mahfud. Lalu saya pernah dikerjai oleh Gusnya, beli permen Nelly, belilah permen Nelly. Beli permen Nelly tidak ada, orangnya sambil lihat saya. Pulang saya matur lagi, Gus tidak ada permen Nelly. Ternyata ketawa semuanya. Ternyata Nelly itu anaknya si penjual permen itu, namanya Nelly dan cantik konon katanya. Saya tidak tahu. Di waktu Madrasah Sanawiyah ini, di sini saya dilatih untuk berani, ya kan, dalam kegiatan sholawatan. Kadang-kadang saya tampil sebagai pembawa lagu sholawat. Kemudian bahkan saya waktu itu mohon maaf, saya pinter javen ya, nari javen itu pintar. Bahkan waktu itu sempat didatangi oleh TVRI. Tahun 1996, Agus lulus dari MTS Negeri 3 Jember. Kemudian ia melanjutkan sekolahnya di Mandua Jember. Saya sambil mondok di pesantren Al-Fitriyah Salafiyah Syafi'iyah, saya dimotivasi oleh orang tua saya untuk mengambil kursus bahasa Inggris, namanya BBC. Sosok Mas Agus ini dulu memang orangnya pribadi yang rajin, terus kemudian visionaris gitu. Jadi dia ulat, meskipun secara disiplin dia itu dia kan dari Balung nih. Jadi di sini dia tuh seorang santri di Pondok Al-Fitriyah. Jadi memang beda, memang seorang santri dibandingkan teman-temannya beda. Dia memang sosok yang mandiri, terus pribadi yang rajin dan memang pintar ya, kelihatan memang dia nantinya itu akan menjadi sosok seperti apa. Ini sudah saya pribadi itu sudah prediksi secara personal. Pertemanan itu ya dia humble sekali, jadi tidak ada dia sok eksklusif dia pintar, enggak. Bahkan dia sering dia sering bangun konyol, ya bahkan di pondok pun teman-teman juga menceritakan hal sama seperti itu. Selain aktif berorganisasi, Agus tetap mendapat prestasi di setiap mata pelajaran. Anak pertama dari dua bersaudara ini bercita-cita ingin menjadi dokter. Saya bilang, Mi, saya ingin masuk ke fakultas kedokteran. Lalu Umi menjawab, ojole gitu. Saya tanya, kenapa, Mi? Engkau gendengi omah katut itu. Jadi saya mikir gitu, maksudnya apa? Oh iya, barangkali memang secara ekonomi berat gitu loh untuk masuk di fakultas kedokteran, walaupun sebetulnya saya senang sekali dengan ilmu eksak. Iya, untuk kedokteran memang saya yang jelas biayanya tidak ada. Mengatasi guru. Guru dulu ya gajinya berapa. Semangat belajar yang tinggi membawanya melewati berbagai rintangan dalam pendidikan. Tahun 1999, Agus lulus dari Mandua Jember. Kemudian melanjutkan studinya di Stein Malang, jurusan Pendidikan Islam. Dan waktu itu, ini benar saya sampaikan, saya istikharah. Dan saya malam itu kelihatan tulisannya Stein Malang gitu. Kelihatan betul gitu, kelihatan.
saya masih bingung antara saya mengambil jurusan PAI atau jurusan bahasa Inggris. Karena orang tua dua-duanya adalah guru agama, guru ngaji gitu. Jadi yang terbersit ya saya ambil PAI. Di kampus ini, Agus terpilih menjadi ketua Badan Eksekutif Mahasiswa. Usahanya yang keras untuk meraih prestasi telah membuahkan hasil. Agus sebagai wisudawan terbaik STAIN Malang tahun 2003. Bahwa kita harus punya adversity quotient, kecerdasan tahan banting. Orang sukses itu kalau mengikuti Rasulullah SAW itu, Rasulullah tidak hanya cerdas secara IQ, tetapi beliau cerdas secara emosional, spiritual, bahkan beliau cerdas secara adversity quotient, kecerdasan tahan banting. Beliau smart sejak muda. Dalam diskusi-diskusi yang kami lakukan, beliau argumennya selalu paling bagus, paling dalam, dan paling tidak bisa dibantah oleh yang lain. Saya tahu itu karena satu, beliau bacanya paling kuat, belajarnya paling kuat, dan satu lagi beliau cukup religius di antara kami semua ya. Beliau selalu istiqomah mewiridkan surat Yasin tiap kali mau berangkat ke kampus. Agus tak lelah mengukir jalan menuju kesuksesan. Ia melanjutkan studi Strata 2 di UIN Maliki Malang. Umi saya, Mi, saya mau S2. Ya enggak apa-apa. Le S2 sepeda motornya dolen. Karena orang tua sudah bilang, nanti kalau S2 sampai golek duit dewe. Akhirnya saya memutar otak, bagaimana supaya saya tidak kos. Karena dengan kos berarti saya mengeluarkan biaya yang lebih, sementara saya harus mencari uang sendiri. Akhirnya saya bertemu dengan senior saya, menawarkan saya untuk ngajar di musola. Nah, dan di situ ada 2 kamar. Musola itu namanya Musola Siratal Jannah yang ada di Merjosari. Dan saya ambil kesempatan itu supaya saya tidak kos. Nah, salah satu alasannya, dan saya bisa mengamalkan ilmu. Putra Jember ini kembali meraih prestasi. Di tahun 2006, ia sebagai wisudawan terbaik di kampus UIN Maliki Malang. Tahun 2007, Agus melepas masa lajangnya dan menikah dengan Vivi Nasyatul Farida. Dan kini dianugerahi 3 orang anak, yaitu Raffi Yusuf Muhammad, Aska Muhammad Al-Fatih, dan Alma Kansa Adibah. Nah, nampaknya Allah tahu bahwa saya masih kere gitu ya, sehingga kemudian saya harus melanjutkan studi S3 dengan program beasiswa. Dan alhamdulillah pada waktu itu tahun 2007 saya kemudian diterima di program S3 dengan beasiswa Kementerian Agama di Universitas Islam Nusantara yang ada di Bandung pada waktu itu. Pada tahun 2011, Agus lulus sebagai lulusan doktoral termuda di Uninus Bandung. Alhamdulillah pada tahun 2014 ada kegiatan beasiswa yang ditawarkan oleh Kementerian Agama dalam program POSFI, Postdoctoral Fellowship of Islamic Higher Education, di mana pilihan negaranya adalah beberapa negara yang ada di benua Eropa dan Australia, dan saya memilih untuk memilih di Jerman. Gambaran saya Pak Agus itu adalah sebagai prototipe dari alumni prodi Islam yang cukup ideal dari YIN, STAIN maupun UIN. Pak Agus menjadi pegawai di sini, kemudian bisa menggondol jabatan paling bergengsi di kalangan dosen, yaitu jabatan guru besar. Saya lihat satu letengnya belum ada, sehingga Pak Agus tetap tercepat. Itulah yang maksud saya bahwa jawara akan tetap jawara. Di usia 42 tahun, Agus mencapai puncak kesuksesannya. Kemendikbudristek RI telah memutuskan Dr. Agus Zainul Fitri dinaikkan jabatannya menjadi guru besar bidang ilmu manajemen pendidikan. Saya ucapkan terima kasih pada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Nadiem Makarim,
juga kepada Kementerian Agama Republik Indonesia, juga kepada Bapak Rektor UIN 1 Tulungagung, Profesor Dr. Haji Maftuhin, Magister Agama, para Wakil Rektor, pada Direktur Pasca Sarjana, Wakil Direktur, kepada Ketua Senat dan seluruh anggota Senat, kemudian kepada para dekan, wakil dekan, para kaprodi, kajur, dan untuk guru-guru saya mulai dari TK, Ibtidaiyah sampai perguruan tinggi, para guru-guru saya, ustadz-ustadz saya di madrasah diniyah, di pesantren, juga mohon ridhonya terkhusus kepada kedua orang tua saya, almarhum abi saya, dan kepada umi saya yang tak henti-hentinya mendoakan sampai detik hari ini, kepada istri saya, kepada anak-anak saya, mertua saya, Bapak Haji Ibadur Rahman, dan ibu mertua saya, Ibu Hajah Umi Kulsum. Terima kasih atas segala doa dan bantuan serta perhatiannya sampai detik hari ini. Selamat tahniah, bersyukur atas dikukuhkannya guru besar bagi sahabat saya Profesor Dr. Agus Zainul Fitri. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, pengabdiannya penuh berkah, dan saya mengenal beliau sudah lama. Beliau adalah seorang pendidik yang haus akan belajar, yang enak berkomunikasi dengan berbagai relasi, berbagai lapisan, dan juga saya lihat tekun dan ramah. Sekali lagi, atas nama Pasca Sarjana Unisma Malang, atas nama pengurus wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, dan atas nama saya, keluarga pribadi, dan para kolega di seluruh Jawa Timur, saya mengucapkan selamat. Mudah-mudahan semuanya berlangsung baik dan terus akan berkontribusi bagi keilmuan, bagi kehidupan keagamaan, sosial, dan bagi institusi universitas. Terima kasih. Selamat dan sukses kepada Profesor Dr. Agus Zainul Fitri yang telah memperoleh gelar guru besar dalam bidang ilmu manajemen pendidikan. Dan saya memang sejak awal memberikan apresiasi kepada Profesor Agus karena sejak muda sudah menunjukkan semangat intelektual yang tinggi, bahkan ketika mahasiswa banyak mencapai prestasi-prestasi akademik. Untuk itu tidak heran kalau Profesor Agus Zainul Fitri memperoleh gelar guru besar dalam usia yang relatif muda. Dia memiliki bakat-bakat akademik yang sudah terlihat sejak dulu. Ketika zaman kuliah, dia memiliki prestasi akademik yang sangat luar biasa, memiliki sebuah keistiqomahan untuk terus belajar dan belajar, dan pencapaian gelar akademik tertinggi sebagai guru besar manajemen pendidikan merupakan sebuah keniscayaan yang ia peroleh dengan sangat cepat. Selain menjadi seorang sahabat, Agus Zainul Fitri merupakan partner dalam berorganisasi. Dulu ketika dia menjadi presiden mahasiswa, saya kebetulan menjadi Dewan Perwakilan Mahasiswa. Ketika dia menjadi Ketua Tanfidiyah Partai Mahasiswa, dulu ada Partai Kebangkitan Demokrasi Mahasiswa, saya kebetulan menjadi Dewan Syurohnya. Dan itu terus, jadi kami menjadi partner baik dalam hal yang beraneka ragam, mulai diskusi, perdebatan-perdebatan yang seru, bahkan pertemanan saya, persahabatan saya sama Agus ini ada dinamika yang sangat luar biasa. Ia sadar bahwa keberhasilannya adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa, dan ia yakin bahwa doa orang tua telah membimbingnya melalui setiap langkah dalam hidupnya.
setiap waktu saya memang tidak lepas untuk Fatihah kedua anak saya, anak cucu saya. Saya siap habis sholat, saya doa pada Allah, saya Fatihai anak saya 2, cucu saya 5. Saya Fatihai semua tiap waktu, tiap malam saya bangun untuk mendoakan anak cucu. Adalah itu yang saya lakukan sampai insya Allah sampai sekarang. Karena kita bukan siapa-siapa. Kita seorang profesor pun, kiai, atau siapapun, ulama, tidak akan jadi apa-apa tanpa doa dan ridho dari kedua orang tua. Maka saya sampaikan rasa terima kasih kepada Abi, Umi, dan saya tahu orang tua tidak pernah berhenti lelah mendoakan kesuksesan saya sampai hari ini, bahkan perjalanan menjadi seorang guru besar. Tahun ini, Profesor Dr. Agus Zainul Fitri menjadi profesor termuda di Kampus Dakwah dan Peradaban UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Selamat, Prof.